Bos Geng. Bos Geng itu sebenarnya terbentuk itu gimana sih Om ceritanya? Kalau mulai terjun itu udah 2013, fokus untuk di drag itu tahun 2014-15. Ya, halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di YouTube channel Monjeng Speed. Tentunya masih bareng Bang Monjeng di sini. Apa kabar teman-teman semua? Bang Monjeng harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, tetap fit, dan gas terus tentunya. Oke, background kali ini bukan lagi di sirkuit, bukan lagi di bengkel, tapi lagi di kebun. Iya, seperti teman-teman mungkin pernah nonton juga beberapa episode sebelumnya, memang Bang Monjeng ini sama ya. Lagi mancing karena mumet Masari Togonya, jadi kita diajak mancing. Tapi kali ini bukan bikin konten sama Masari Togo. Bang Monjeng mau ngobrol sama salah satu suhu, dimana Bang Monjeng juga awal-awal juga terinspirasi dari beliau ini, Om yang satu ini. Dia sudah bikin yang ya cukup senior lah. Tadi teman-teman bakal tahu siapa orangnya, ya mungkin lihat di thumbnail juga udah sih. Cuman ya pengen ngajak ngobrol aja, pengen tahu aja dia dulu merintisnya seperti apa. Karena mungkin kalau teman-teman lihat sekarang itu kok kayak enak gitu, tapi kita nggak tahu kan prosesnya seperti apa gitu. Nah, jadi bangunnya sekarang bareng Bos Geng. Halo Om. Halo buat sahabat-sahabat Mojeng. Jadi kita sambil mancing aja, santai. Sambil mancing santai Om. Jadi kita pertama kali ketemu sebenarnya Om waktu di IDC ya? IDC. Iya, di IDC. Tahun lalu? Tahun lalu waktu sebelum corona. Sebelum corona. Sebelum Covid. Itu waktu itu sebenarnya hari Minggunya itu di Jogja baru-baru naik sih beritanya ya? Itu Iya, ya? baru naik. Baru naik banget beritanya. Itu kan kemarin aku bareng Bos Lombok. Nah, itu hari Minggunya nggak ngeliat motornya lari. Iya. Disuruh bapaknya pulang. Gara-gara Covid ini. Iya, benar. Dan sudah dari situ terakhir balapnya cukup banyak free-nya. Ada kemarin sempat ada beberapa kan, cuman ya longgar-longgar juga jaraknya, dan ada juga yang sempat ditunda. Akhir tahun kan IDW juga ditunda. Nah, itu kena prank juga Bang Monjeng waktu itu. Sabar Mas. Sabar tapi ya bawa santai aja, bawa senang aja. Memang kondisinya sedang tidak memungkinkan untuk adanya gelaran event, jadi ya belum kondusif ya. Berharap sih tetap ada event, tapi memang kondisi dan situasinya mungkin tidak memungkinkan, jadi ya mau gimana lagi ya, sudah diterima aja lah, demi kebaikan bersama juga. Betul, karena memang ya ada pertimbangan lah kenapa panitia akhirnya tidak cancel atau postpone, ditunda, atau bahasanya sampai waktu yang belum bisa ditentukan karena memang situasinya sekarang lagi nggak kondusif. Nah, tapi ini Om nih untuk episode ini Bang Monjeng pengen kepo sedikit, pengen gali ilmu sedikit nih dari Om nih. Siap. Om itu sebenarnya dari saya tahu Om itu mulai sekitar tahun 2016-2017 di YouTube, karena searching video balap biasalah, zaman masih pengambilan gambar yang paling paling pas itu ya Bos Geng waktu itu. Pada waktu itu. Ya mungkin waktu itu resolusinya nggak terlalu gini ya. Waktu itu. Enggak. Ya masih rendah lah dulu, tapi ya mungkin cukup. karena memang dulu itu untuk gadget dan juga untuk piranti kamera pun juga masih teknologinya belum secanggih sekarang. Gitu. Jadi ya udah cukup pada waktu itu. Tapi sebenarnya Om itu mulai di YouTube apa Instagram dulu mulainya? Aku malah YouTube, Instagram malah baru itu. Aku Instagram baru sekitar tahun 2017-16 untuk Instagramnya. Tapi kalau untuk YouTube aku mulai terjun itu udah 2013. Fokus untuk di drag itu tahun 2014-15. 2015. Berarti 2013 itu sampai 2015 itu kontennya apa? Ngawur aja atau masih gaduh-gaduh, apapun ya, mancing, ya burung, ya ayam, ya apa ya yang namanya dulu itu masih mencari-cari ya satu yang pas buat konten di YouTube itu seperti apa. Tapi ketemunya itu pada saat itu di motor karena memang suka motor. Terus kebetulan ada event juga pada saat itu di Jogja. Ya, aku masih ingat itu pertama kali aku berangkat liputan itu di eventnya AHRS dulu sebelum IDC. Itu di Jogja di Ring Road Manding. Seri keempat. 2000 berapa tuh? 2014 kalau nggak 15, lupa aku. Oke. Tapi sebentar Om itu sebenarnya dari mana sih?
Aku aslinya Ngawi, Mas. Oh, Ngawi. Ngawi, Jawa Timur. Aku pernah lewat-lewat situ dulu, balap sepeda tapi. Iya. Aku malah balap sepeda nih. Oke, Bos Geng. Bos Geng itu sebenarnya terbentuk itu gimana sih Om ceritanya? Kalau itu gimana ya, Mas? Itu nama itu sebetulnya udah lama. Aku dulu itu nama Bos Geng itu dari ID Camfrog. Iseng-iseng pada Camfrog, oh zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu itu aku main Camfrog itu pakai ID Bos Geng. Tapi sempat aku buat YouTube juga. Kita break aja dulu. Oke, azan. Kita Siap. buka dulu azan. Siap. Oke, berarti Bos Geng itu awalnya dari ID Camfrog. Camfrog ya benar. Nah, netizen atau bocil mungkin nggak paham itu Camfrog itu, mana paham ya? Ya itu mainan orang-orang zaman dulu itu. Sebelum zaman ada TikTok. Berarti kalau kamu udah mengenal Camfrog, bermain dengan Camfrog, berarti kamu sekarang paling anaknya udah 2 minimal. Nah, aku belum ada anak ini loh, gimana ini? Ketahuan umurnya tadi kalau udah main itu tuh. Ketahuan. Oke, 2014 adalah awal mulai difokus di dunia konten drag. kreator, konten kreator khusus balapan drag. Tapi belum terjawab itu Bos Geng itu apa sebenarnya? Ya itu tadi awalnya dari Camfrog itu awal-awal iseng-iseng aja karena namanya mungkin pengen apa ya kelihatan wah gitu Bos Geng lah dulu gitu. Akhirnya mengikuti sampai ke YouTube. Tapi awal mulanya emang dari Camfrog. Gitu. Kalau nama asli boleh dibocorin Mas? Nama asli Lutfi. Jadi tapi lebih sering dipanggil Bos Geng sekarang. Iya. Jadi geng-gengnya bos gitu sebenarnya ya. Mirip-mirip gitu lah. Ya bisa lah. Bisa lah. Berarti mulai monetasi itu tahun kapan Mas? 2015 mulai fokus. Iya itu 2013 2014 itu udah mulai. Mulai monetize. 14-an lah. 14-an. Nah awal-awal itu bikin event doang atau udah ada kepikiran buat bikin konten-konten gerbak bengkel, ngobrol sama mekanik atau pembalap? Sementara dulu waktu itu hanya event-event resmi aja Mas. Karena memang pada saat itu orientasinya di event resmi itu belum ada yang fokus untuk dokumentasi audio video, visual video. Jadi hanya sebatas waktu itu tuh hanya mainstream ya, media mainstream ya. Iya, media-media tulisan kayak website dan juga media cetak. Itu pada waktu dulu hanya sebatas foto dan media cetak. Untuk yang mendokumentasikan untuk visual video belum ada. Jadi makanya saya fokus ke situ. Kayaknya lumayan ini buat ke depan kan kayak gitu. Pasti banyak orang yang mencari dengan satu apa ya? Pendapat saya bahwasanya itu nanti kita bisa melihat oh seperti ini loh gelaran event di tahun 2014 jadi bisa lihat kenangannya itu secara real dilihat dari videonya gitu. Memang zaman dulu tuh juga orang upload video itu buat nyimpen sih sebenarnya ya. Iya buat nyimpen. Kadang dulu itu yang punya video itu hanya untuk koleksi sendiri tapi tidak dipublish. Dan kebetulan untuk saya pribadi terutamanya Bos Geng dan juga teman-teman itu pengen gimana sih caranya biar sahabat-sahabat racing di luar sana itu bisa tahu oh gelaran event di Jogja itu seperti ini, gelaran event di Semarang seperti ini, gelaran event di Jawa seperti ini. Jadi paling tidak teman-teman yang di luar Jawa yang tidak bisa datang itu bisa menyaksikan juga, ikut nonton lah gitu. Oke. Enggak, lu lewat aja kan nggak apa-apa, jangan pura-pura kayak slow motion gitu kan. 2015 itu mulai ada menghasilkan itu setelah masih di tahun yang sama 2014 apa kapan mulai ada kelihatan? Wah, perjuangannya itu berat Mas. Aku waktu pertama kali dulu itu menerima pembayaran dari YouTube itu setelah 8 bulan aku fokus di YouTube. Jadi dulu itu tidak langsung menerima per bulan langsung dapat itu enggak. Aku pembayaran YouTube pertama itu 8 bulan setelah aku fokus di YouTube. Tapi itu sudah monetasi. Sudah monetasi. Mengumpulkan tidak dolar mengumpulkan pendapatannya itu. Terus pembayaran kedua dari YouTube itu aku setelah 4 bulan pembayaran pertama dari pembayaran pertama. Perayanya 4 bulan. 4 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu aku hanya bayaran
mendapatkan pembayaran dari YouTube 2 kali. 2 kali. Untuk yang pembayaran ketiga aku masih ingat itu 2 bulan setelah pembayaran yang kedua. Tapi tetap ada progres ya. Ada progres. 8 Dan bulan. setelah aku bisa mendapatkan penghasilan setiap bulan mendapatkan penghasilan itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun, hampir 2 tahunan itu aku baru bisa mendapatkan per bulan itu. Berarti yang bisa rutin lah. Bisa rutin. Wah, tombok gede mas. Oh, gitu. Asli, Operasional. awal-awalnya itu dulu operasionalnya kayak Mas Ari itu juga dulu seperti itu mungkin itu. Dari Pak, mau ada yang mau beli kamera? Itu harga F200 itu. Mau hubungin Mojang Speed ya. Oke, memang perjuangan berarti ya, perjuangan mas, operasional untuk kemana, ke Jogja, keluar kota itu kan dari tabungan sendiri. Padahal pada waktu itu belum bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube pun belum dapat. Ya akhirnya karena memang belum tertutupi, tapi ya memang karena memang udah hobi dan yakin pasti ini nanti suatu saat pasti akan membuahkan hasil. Ya akhirnya terus saya tekuni, saya seriusi sampai sekarang ini. Oke, gitu. jadi ini pesan juga nih buat teman-teman yang baru mulai, jangan awal-awal sudah pikirnya duit, betul, karena apa ya nggak, manusia itu nggak munafik seperti apa yang dikatakan Mas Ari tadi. Tapi ya memang apa ya, semua itu butuh proses. Tidak ada yang instan. Bahkan mie aja yang katanya mie goreng harus direbus dulu. Baru bisa dimakan. Yang bilangnya mie instan aja harus direbus dulu, harus dikasih bumbu dulu, harus diolah dulu. Nggak ada yang instan masku di dunia ini, semuanya butuh proses. Berarti itu tahun-tahun terberat lah ya, dari tahun-tahun terberat 2016 gitu ya. Nah, kalau ngomongin tahun tersukses lah dalam sepanjang karir Bos Geng di YouTube itu tahun kapan nih Om merasa kayak alhamdulillah nih sudah terpenuhi, cukup banget lah gitu? Sebetulnya sukses itu relatif kalau menurut aku pribadi ya. Tapi buat teman-teman semuanya jangan menilai kesuksesan seorang itu hanya dari luarnya saja ya. Tapi coba untuk dipahami bagaimana dia meraih dalam arti sebuah kesuksesan itu. Pasti ada butuh perjuangan di situ. Perjuangan, proses di situ yang lama. Tapi ya manusiawi juga, orang pasti melihatnya ketika sudah di atas. Kalau lagi di bawah mungkin emang kita cenderung dipandang sebelah mata. Ya tapi ya nggak apa-apa, dinikmati aja. Betul. Zaman awal-awal itu setahu Om waktu awal-awal bikin ada channel lain nggak yang dengan konten sejenis waktu itu? Ada. Itu aku waktu itu dulu. Apa lebih dahulu dia atau Bos Geng termasuk yang angkatan pertama? Enggak. Aku duluan Maniak Racing pada saat itu Mas Andi KT. Itu dulu itu sempat itu yang awal-awal dalam dunia per-YouTubean, terutama untuk yang mendokumentasikan balap dalam bentuk event video, dalam bentuk video. Terutama untuk YouTube itu ada Maniak Racing sama Bos Geng pada saat itu. Terus muncul lagi bersama dengan Mas Randy ada KPR, terus Mas Ari suka balap motor juga ada suka nonton balap juga banyak. Akhirnya ya kita semuanya di situ bersama-sama untuk memberikan satu informasi di dalam dunia balap di Indonesia terutamanya dan di Pulau Jawa pada khususnya pada saat itu. Sampai sekarang pun juga kita masih sering komunikasi untuk masalah dunia per-YouTubean dan balap di Indonesia. Semoga aja mungkin sharing-sharing terus, jangan saling merasa tersaingi ataupun apa. Karena apa ya, kita itu juga di dalam dunia media YouTube ini kan kita pasti banyak masalahnya juga, banyak kekurangannya juga. Dengan kita sharing di antara sesama teman-teman yang menggeluti bidang yang sama itu lebih enak gitu loh. Jangan malah merasa tersaingi. Kalau merasa tersaingi nanti malah gimana ya? Akhirnya apa-apa itu akan susah, iri gitu. Iya, akhirnya malah jadi timbul masalah yang nggak harusnya terjadi malah terjadi. Gitu. Kita harusnya mungkin bisa kerjasama dengan hasil yang lebih maksimal, malah justru kita kerja sendiri-sendiri. Bisa collab juga seperti ini kita sama Mas Mojeng kan lebih asik gitu loh. Kalau saya sih lebih senang share karena ya kita berbagi ilmu gitu kan. Iya, ilmu itu gimana ya Mas ya? Didapat itu berdasarkan dari pengalaman. Kalau kita merasa emang pengalamannya kurang, lihatlah teman-teman yang sudah berpengalaman tinggi. Kita cari di situ informasi yang mungkin bermanfaat buat kita. Cari ilmu itu penting banget Ngap. Kemarin juga ya thank you banget ya teman-teman dari sini juga menerima sekali karena kebetulan kan bisa dibilang kalau saya sendiri sih kalau orangnya sudah bisa kemana-mana. Cuman dalam konteks ilmunya itu ya harus belajar banyak gitu kan. Mas Ari juga kemarin sudah banyak sharing juga.
Makanya teman-teman juga itu jangan lihat orang setelah sukses aja. Ini proses belajarnya harus juga Betul, dilihat juga nih. betul. Jadi kalau boleh dibilang tadi tahun suksesnya itu ya tahun-tahun kapan Bos Giang merasa ya cukup mumpuni lah. Mungkin sukses dalam ya nggak ada ukuran yang pasti lah. Maksudnya kayak merasa alhamdulillah nih sudah menjadi penghasilan atau pekerjaan tetap lah kalau kita bilang ya, konten kreator ini. Ya mungkin sejak awal lah itu, sejak awal aku mulai dari masuk ke YouTube itu, mulai fokus ke YouTube itu udah aku bilang katakanlah satu pilihan yang tepat awal dari sebuah kesuksesan. Nah mungkin dari situ sampai sekarang. Oke. Berarti ya 2014-an sampai sekarang ini. Gitu. Lalu dari kurun waktu itu ada tahun yang merasa top banget nggak? Top dalam secara view, secara pendapatan gitu dari tahun itu ada nggak? Ya kalau itu gini Mas, kalau untuk viewer dari YouTube kan emang naik turun, dalam artian memang tergantung apa yang kita sajikan di dalam platform YouTube itu tersendiri. Nah kalau untuk masalah kapan tahun dimana aku merasakan ada view yang sangat tinggi itu ya mungkin ketika pada saat balap resmi sebelum COVID, ketika balap masih banyak, tidak ada kendala, hampir tiap minggu kita keluar kota balapan, ketemu sama teman-teman, bisa sharing, bisa kumpul, bisa dapat konten. Nah itu jadi kayak senang-senang aja gitu, hobinya juga yang di situ. Tapi ya tetap disyukuri aja lah apapun yang terjadi, apapun yang kita dapat. Yang penting jangan putus semangat, jangan menyerah gitu loh. Ya betul. Buat teman-teman yang baru mulai ya usahakan ya original juga. Betul. Itu sekarang lagi menurut saya lagi marak banget di Instagram sih terutama. Instagram ngambil konten orang di YouTube, nggak dikasih sumber, mungkin ya teman-teman harus itu sesuatu yang tidak boleh karena ya bisa. Tapi memang Mas, gimana ya? Ya kalau untuk itu mungkin sudah bukan satu rahasia umum lagi lah. Kejadian-kejadian seperti itu udah marak terjadi, tinggal kembali aja ke kita. Kalau aku sih malah tak biarin aja Mas, nggak masalah lah wis. Orang mungkin itu bukan apa ya, rezeki itu dan hasil karya itu mungkin kalau dilihat dengan orang, dinikmati dengan orang lain. Kalau mungkin mereka ngerepost ataupun ngambil, ya wes biarin aja, biarkan hasil karya saya menyebar, mungkin bermanfaat bagi orang lain gitu betul. aja. Tapi itu loh, masa saya watermarknya juga ditutupi juga, jangan ditutupi. Nah kalau itu udah gitu. kebangetan Mas. Ya, niat boleh aja, senang-senang aja kita ada yang repost di postingan kita banyak menarik gitu kan. Iya, kalau itu mah udah niat banget Mas, niat banget untuk apa ya, untuk tidak bener lah paling nggak gitu. Ya kalau memang sudah dikasih watermark ya repost saja. Kalau memang nggak mau dikasih sumber ya cukup nggak usah ditutupin itu watermarknya, biarin terlaluan aja. Juga. Iya, gitu loh, biar apa ya sebagai kita kreator konten kan kita punya hak cipta di situ. Kita yang sudah keluar jauh-jauh mungkin rugi tenaga, rugi materi untuk mendapatkan konten tersebut kan, ya tolong dihargai lah. Dengan apa kita juga nonton, syukur-syukur di like, kalaupun nggak di like ya cukup ditonton, apa. Iya. Kenangan terpahit selama bergelut di sini kapan Kenangan yang paling nggak bisa yang paling pahit? Yang paling pahit itu ya waktu awal-awal merintis Mas. Tetap semuanya itu apa ya? Ya itulah, rugi materi, rugi tenaga, rugi uang. Sempat merasa kayak wah mau dilepas aja nih atau udahan dulu nih, atau pernah break gitu nggak sih? Break ya pada saat corona ini memang tidak ada event sama sekali. Aku terakhir liputan itu mungkin hampir 1 tahun lah ya, setengah tahun lebih. Itu terakhir waktu di Tanjung Pinang Batam. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada waktu itu. Kepri bukan karena sudah bosen atau enggak, kalau bosen enggak sama sekali. Ya mungkin karena emang kondisi dan situasi aja sih. Iya, untuk saat ini. Ya, jadi begitulah ya. Ya mudah-mudahan aja ke depan setelah ini tidak ada lagi kendala. Mudah-mudahan ini yang terakhir kali event batal, dan semoga untuk ke depan event bisa digelar kembali dan para pecinta otomotif bisa kembali menunjukkan prestasi dan bersaing di dalam event resmi tentunya. Karena efek juga. Soalnya berefek Mas, karena nggak ada event resmi, liaran pun akhirnya semakin menjamur. Ya bagaimana lagi? Orang kita semuanya juga penghobi ya, yang namanya sudah hobi. Juga, ya nggak bisa juga dilarang. Ya tapi ya tolong buat teman-teman pecinta balap liar mungkin agar lebih tertib lagi lah ya. Terutama untuk penonton. Nonton yang parah sekarang nih. Kalau untuk teman-teman pelaku balapnya langsung sih ya, untuk bengkel dan pembalap
mungkin udah safety, udah apa ya, baik, udah tertib. Tapi khususnya untuk para penonton ya, tolong untuk dijaga pada saat menonton balap liar, terutamanya dikasihlah ruang buat Ya. joki itu, buat motornya lewat, jangan ditutup kayak gitu. Nanti kalau kejadian sampai kecelakaan, ya repot semuanya kan, jadi masalah jadi lagi. viral, jadi ribet lagi nanti buat balap resmi juga bisa kena juga gitu kan. Betul. Jadi ya mungkin itu kali ya. Nah, kalau yang paling Om suka sebenarnya dari bikin kontennya apa sih Om? Yang paling aku suka bisa ketemu dengan teman-teman, silaturahmi tentunya, terus akhirnya kita ketemu, kita ngobrol, dapat ilmu baru, dapat pencerahan baru, akhirnya kita bisa apa ya, mungkin ada ruang ataupun juga rezeki di antara teman-teman itu untuk kita. Bisa gitu collab juga, bisa collab, iya betul. Collab produk, banyak hal yang bisa di sharing ilmu aja gitu kan. Betul. Oke, thank you Om ya. Ini sudah sampai 15-an menit kayaknya nih ngobrolnya. Cukup lama memang, kalau udah asik, kurang asik. Iya. Angkatan juga tadi Keprok pasti bocil nggak paham itu, angkatan lama itu pasti paham. Oke, thank you sekali lagi buat Bos Geng. Sama-sama. Mau kita liput. Sukses juga buat Bos Geng. Amin. Dan tentunya juga semoga event-event bisa normal kembali terselenggaranya. Amin. Karena apa ya, bukan sekedar konten, tapi kita memang senang aja juga di situ. Betul. Sampai saya 2 kali di prank juga tetap senang aja. Tetap gitu. tenang, ya betul. Yang penting semangat, jangan putus asa, jangan menyerah. Tetap tenang, jangan tegang. Jangan panik. Jangan panik juga. Thank you sekali lagi Om. Jangan lupa di like jika teman-teman suka videonya, di komen gimana menurut kalian. Semua butuh perjuangan, tentunya di subscribe YouTube channel Mojang Speed. Sampai ketemu di episode lainnya guys. Kita lanjutin mancing dulu Om ya. Bye bye, thank you.